Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Keluarga yang Diberkati Tuhan. Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Keluarga yang diberkati dengan kedamaian dan kebahagiaan adalah impian dari semua orang. Tentu semua berharap memiliki hidup yang damai dan bahagia entah bagaimanapun keadaan mereka, baik orang tua maupun anak. Kita belajar dari keluarga Ishak dalam Kejadian 26. Seperti apakah keluarga yang diberkati menurut firman Tuhan? Yang pertama, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mentaati firman Tuhan dengan segenap hati. Kejadian 26 ayat 1. Keluarga yang diberkati bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Negeri di tempat Ishak diam ditimpa kelaparan. Ishak berniat ke Mesir dan tidak ditimpa kelaparan. Ishak mengalami situasi dan kondisi kelaparan pada saat itu, tetapi bukan berarti itu menjadi suatu alasan untuk tidak diberkati. Tuhan melarang Ishak ke Mesir dan diminta tetap diam di negeri yang ditimpa kelaparan. Kejadian 26 ayat 2. Hal itu berarti Ishak mentaati firman Tuhan. Jika Ishak pergi ke Mesir, berarti dia tidak akan kelaparan, tetapi dia melanggar firman Tuhan. Jadi mentaati firman Tuhan adalah sebuah perjuangan antara mentaati suara Tuhan dan suara daging. Roma 8 ayat 5. Ishak memilih mentaati suara Tuhan. Ishak mau taat walaupun ia tidak memahami dan mengerti mengapa Tuhan suruh tinggal di tempat kelaparan. Namun Ishak memahami bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Kejadian 26 ayat 6. Yang kedua, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga sampai masa tua. Ishak tetap bermesraan dengan Ribka walaupun ada dalam kondisi kelaparan dan permasalahan. Jadi kemesraan itu bukan ditentukan oleh keadaan yang sulit, tetapi sangat ditentukan oleh kondisi hati yang benar, beres dan baik. Kejadian 26 ayat 9 sampai 11. Ishak sedang bermesraan dengan Ribka, istrinya. Kejadian 26 ayat 8. Ayat ini menunjukkan keluarga Ishak ada kerukunan dalam rumah tangga. Kerukunan terjadi bila suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami, serta anak-anak menghormati orang tua. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Maka ada berkat Tuhan atas rumah tangga yang rukun. Mazmur 133. Walaupun usia pernikahan Ishak sudah berumur 35 tahun, tetapi tetap harmonis dan mesra. Yang ketiga, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi yang sulit. Kejadian 26:12. Oleh sebab itu, tetaplah menabur yang baik, maka Anda juga akan menuai yang baik. Jadi praktekkanlah kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat, kata Mazmur 37 ayat 26. Jika keluarga Anda tidak mempraktekkan kehidupan yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan, jangan harap Anda akan diberi kemurahan dari Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Sebagaimana Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oleh sebab itu, keluarga yang diberkati selalu memiliki pola hidup lebih berkat memberi daripada menerima. Sehingga tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 25 sampai 35. 4.
Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang setia beribadah. Beribadah kepada Tuhan adalah bukti kesetiaan kepada Tuhan. Kejadian 26 ayat 25. Ishak mendirikan mezbah di situ. Kejadian 26 ayat 25. Mendirikan mezbah adalah ciri orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan umatnya untuk harus beribadah kepada Tuhan Allah. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Keluaran 23:25. Ibadah itu berguna dalam segala hal. 1 Timotius 4 ayat 8. Ibadah yang bukan sekedar ibadah menjadi kebiasaan, tapi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apakah Anda sudah dengan benar beribadah dan membangun keluarga yang setia beribadah kepada Tuhan? Banyak orang Kristen merasa sudah menjadi Kristen kalau KTP-nya agamanya Kristen, tetapi lupa bahwa sebagai seorang Kristen ia perlu berkumpul untuk ibadah bersama di gereja. Jangankan datang ke gereja seminggu sekali, bahkan jalan ke gereja saja sudah mereka lupakan. Jangan-jangan model bangunan gereja saja bingung. Akan tetapi Anda tidak perlu kecil hati, karena Allah juga mengetahui kelemahan Anda. Dan Allah yang Anda sembah adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya, yaitu Ia tetap mengasihi Anda, asal Anda mau berbalik kepadanya dengan penuh kesetiaan. Sebab itu dengan berani Anda dapat katakan, saya adalah saksi terhadap diri saya sendiri, dan saya beserta keluarga akan setia beribadah kepada Tuhan. Yang kelima, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang suka berdamai. Kejadian pasal 26, 19-22. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai harus mulai dari diri sendiri, bukan menunggu orang lain. Dalam bahasa Inggris, pembawa damai disebut dengan peacemaker. Menjadi peacemaker berarti kita menyediakan hati untuk mau berdamai dengan orang lain serta mengusahakan perdamaian dimanapun kita berada. Berusahalah untuk berdamai dengan anggota keluarga atau pasangan kita. Keluarga yang fokus memperjuangkan perdamaian dalam keluarga akan diberkati Tuhan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku mohon berikanlah aku hati yang mentaati firman-Mu dengan segenap hati, sehingga dalam hidup rumah tanggaku ada kemesraan sampai habis umurku. Kalau aku masih ada nafas untuk hidup, berikanlah aku menjadi orang selalu hidup bermurah hati, yang setia beribadah kepadamu, sehingga aku disebut anak-Mu karena suka berdamai. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bila sahabat pemenang belum pernah subscribe renungan kita ini, silakan tolong sahabat subscribe. Tetapi bila sudah pernah subscribe, sahabat cukup untuk like dan share saja renungan kita ini. Dengan demikian sahabat sudah ikut untuk menyebarkan Injil kepada orang lain. Pasti Tuhan memberkati sahabat semuanya. Shalom dari saya, Pendeta Immanuel Stopo dan tim.